hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita mau masuk hadirat Tuhan, kita awali dengan doa. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat pagi ini Tuhan, untuk kehidupan, untuk kesehatan yang Kau berikan buat setiap kami, untuk kekuatan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mulai ibadah kami berdoa, kami mau angkat tangan kami buat gembala kami Tuhan, mulai dari gembala sidang, keempat wakil gembala, gembala rayon sampai kepada gembala cabang di tempat kami dan wakil gembala, juga segenap pengurus gereja kami Tuhan. Kami bawa pemimpin kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat pemimpin-pemimpin yang Kau percayakan buat setiap kami Tuhan, untuk memimpin dan menggembalakan setiap kami. Berkati mereka dan keluarga besarnya Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, pewahyuan, perlindungan-Mu sempurna atas setiap mereka Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Kami bersyukur buat setiap pemimpin kami ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa ya Tuhan, buat pembicara yang Kau percayakan untuk berbicara pada pagi siang hari ini Bapa. Kau memberkati Tuhan, kami percaya Tuhan Kau memberikan firman-Mu yang akan menjadi pelita bagi jalan kami dan terang bagi kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Kau senantiasa sabar menuntun setiap kami. Pimpin kami untuk senantiasa menjadi alat-alat-Mu Tuhan, benih yang subur untuk firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Kami bersyukur kami boleh tinggal di bangsa ini Tuhan. Kami boleh ada hidup di bangsa ini ya Bapa. Berkati bangsa ini Tuhan. Ada damai sejahtera. Ada berkat-berkat Tuhan mengalir melimpah lebih lagi. Api Pentakosta ketiga tercurah lebih dahsyat lagi. Semakin banyak jiwa-jiwa datang dan mengenal Engkau ya Tuhan. Kami memberkati juga pemimpin-pemimpin di bangsa ini ya Bapa. Berkati, beri hikmat tuntunan-Mu buat setiap mereka Tuhan. Berikan kesehatan, perlindungan, tuntunan-Mu yang lebih lagi Tuhan. Hati nurani yang baik dan tulus untuk memimpin bangsa ini. Dan kami juga mau serahkan segenap jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Kau yang menilik setiap jemaat-Mu, Kau melawat setiap keberadaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam setiap apapun menjadi pergumulan mereka, Kau Allah bekerja mendatangkan kebaikan untuk setiap kami Tuhan. Kau Allah yang memulihkan, menguatkan, menyembuhkan, memberikan pengharapan, melepaskan, dan Kau Allah benar jawaban Tuhan buat setiap jemaat-Mu. Terima kasih Bapa, dan saat ini Tuhan Kami memulai ibadah kami dan kami siap meninggikan Kau, memuji meninggikan Kau lebih lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersorak bersyukur buat Tuhan. Amin. Karena kasih setia Tuhan besar, kasih setia Tuhan dahsyat, tiada terukur kasih setia Tuhan. Mari kita bermasmur, katakan. Hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya ya hey ya. Hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya ya hey ya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setia-Mu, Tiada terukur besar kasih setia-Mu panjang Tuhan. dan lebarnya melebihi lautan.
tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya ya hey ya. Hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya ya hey ya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Bersyukur jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya ya hey ya. Hey ya ya hey ya ya hey ya hey ya ya hey ya. Hey, sorakan haleluya, haleluya. Yes Lord, kami mau bersuka cita pagi hari ini Tuhan. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami temukan kekuatan dan sukacita. Yang percaya sorakan amin. Dalam-Mu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan, semangatku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Yang percaya sorakan haleluya. Kau ada Tuhan, Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan ku kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah meluluhkan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan
Yang bersuka cita tepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama kita katakan oh 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 oh. Cita, pengharapanku dan kehidupan, Kau beri kekuatan. Haleluya, bersuka cita. Haleluya, bersuka cita. Haleluya, bersuka cita selamanya. Yang bersuka cita sorakan haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama dengan iman kita memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Aku yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Engkaulah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepakmu, Engkau akan menudungi aku, di bawah sayapmu aku akan berlindung. Kesetiaanmu ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpaku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpaku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatmu akan diperintahkanmu kepadaku untuk menjagaku di segala jalanku. Mereka akan menatangku di atas tangan mereka, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi, aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatiku melekat kepadamu, maka Engkau akan meluputkanku, Engkau akan membentengiku sebab aku mengenal namamu. Bila aku berseru kepadamu, Engkau akan menjawab, Engkau akan menyertaiku dalam kesesakan, Engkau akan meluputkanku dan memuliakanku. Dengan panjang umur akan Kau kenyangkan aku, dan akan Kau perlihatkan kepadaku keselamatan daripadamu. Amin. Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan
paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia, sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri, sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum Dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh gembala pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua,
tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan buat siang hari ini Tuhan. Biar siang hari ini kami mau nyatakan bahwa kami mencintai Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang mengasihi kami terlebih dahulu Tuhan. Sejak kami dalam kandungan ibu kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. Lord, all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. And all I ever need is you. Jesus, I'm in love with you. I'm in love with you. Forever I'll be yours. You are everything to me. You're all I ever need is you. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. Lord, all I ever need is you. My heart is full. My heart is full. My heart is full with love and desire that will know no end. Come draw me near. In your embrace I belong. And Lord, I ever need is you. Is
you. Let's worship Him. We worship you, Lord. We love you, Jesus. My heart will love you. My heart will worship you, Lord. Hallelujah. Tiraralabaya, shandaralamayamuru. My heart is full with love for you, Lord. Hallelujah. Sebab hanya sumber kekuatan kami, Tuhan. Sukacita kami dalam-Mu, Yesus. Biaralabaya, syandaralabaya, ralabaya, ralamaya. Haleluya, haleluya. Oh, biaralabaya, syandaralabaya, biaralabaya, syandaralabaya, biaralabaya, syandaralabaya. We love you, Jesus. We love you, Lord. Biaralabaya, syandaralabaya. Your love, your love, your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love and your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, higher than the heaven. Your mercy is deeper, deeper than the earth. Your grace is wider, wider than the ocean. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. Your love is higher, your mercy deeper for us, your grace is wider. Thank you, Lord. Thank you for your love. Thank you for your mercy, Lord. Hallelujah. Biaralabaya, syandaralabaya. Biaralabaya, syandaralabaya, syandaralabaya. Hallelujah. Biaralabaya, syandaralabaya. Biaralabaya, syandaralabaya, syandaralabaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan yang selalu mengalir di dalam kehidupan kami. Tak pernah berhenti Tuhan, seperti sungai yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Biar siang hari ini Tuhan kami mau siapkan hati kami Tuhan. Biar kami duduk diam di hadirat-Mu Tuhan.
mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Kau urapi hati kami, Kau urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman siang hari ini Tuhan. Biar apa yang menjadi isi hati-Mu boleh tersampaikan siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang siap untuk mendengarkan firman katakan bersama-sama, amin. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Hari ini kita akan menikmati firman Tuhan. Kita minta yuk Roh Kudus yang mengurapi kita. Bapa di surga, umat-Mu, domba-domba-Mu berkumpul untuk makan dari Engkau Tuhan. Kami mohon roti surgawi itu Kau turunkan. Engkau tahu kebutuhan kami yang berbeda-beda. Engkau bisa memuaskan setiap kami Tuhan. Terima kasih. Sebab itu kami izinkan Roh-Mu bekerja di antara kami Tuhan. Dan muliakanlah diri-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Maret. Waduh Tuhan, Kau baik, kami masih sehat sampai sekarang. Puji Tuhan, Tuhan pelihara kita. Haleluya. Tahun ini adalah tahun paradigma baru. Sebagai gembala saya ingin menggali firman Tuhan dan membagikan beberapa hal soal paradigma baru, dan saya hari ini akan membagikan paradigma baru saat kita mengalami kesusahan. Saat susah, paradigma kita harus dirubah supaya kita bisa keluar dari kesusahan tersebut. Dan kita akan baca dari Markus 5 tentang wanita yang sakit perdarahan. Saya nggak habis-habisnya kagum sama wanita yang sakit perdarahan ini, karena Tuhan Yesus juga kagum sama wanita ini. Memang setelah dia disembuhkan tidak ada lagi ceritanya, tapi setelah wanita ini menjamah jubah Tuhan Yesus, itu di Markus 5, di Markus 6, di Genesaret orang-orang mulai meniru. Ketika Tuhan Yesus lewat, orang di samping kiri kanan jalan minta izin supaya jamah saja jubahnya. Dan firman Tuhan katakan, semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Luar biasa sekali. Saya nggak ngerti dari mana inspirasi wanita ini menjamah Tuhan Yesus. Karena di perjanjian lama nggak ada. Yang paling mendekati paling adalah ketika Gehazi disuruh oleh Nabi Elisa pergi ke wanita Sunem untuk taruh tongkatnya itu di atas anaknya yang sudah meninggal. Ya, tapi Gehazi kurang iman, akhirnya harus Elisa sendiri yang turun tangan. Selain itu, gak ada. Jadi wanita ini luar biasa. Luar biasa sekali. Baik, kita baca dari Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. 12 tahun. Gak sembuh tapi makin parah. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan Yesus, sabar ya. Belum 12 tahun mungkin kau menantikan sesuatu dari Tuhan. Sabar. Tuhan gak mungkin membiarkan. Ujung-ujungnya pasti baik. Jadi ceritanya Tuhan Yesus baru saja menengking orang yang gila di kuburan di Gadara atau Gerasa. Roh jahatnya masuk ke 2000 babi, masuk ke dalam jurang. Orang yang punya babi rugi, jadi walaupun kagum melihat orang itu sembuh, pergi sajalah Tuhan. Lalu Tuhan Yesus naik perahu, memang perahunya ini seperti taksinya ya, karena Tuhan Yesus itu di Danau Galilea itu ke Nazaret, Genesaret, Garada, ke Kapernaum, itu semuanya di pinggir pantai Danau Galilea. Lalu begitu sampai mendarat di Genesaret, ada seorang tua kepala ibadat Gaius minta, sampai nangis-nangis dia menyembah Tuhan, tolong datang karena anakku sedang sakit. Sebab itu Tuhan Yesus bersama Gaius dan orang-orang yang mengikuti dia berbondong-bondong ingin tahu nih Tuhan melakukan mujizat di rumah orang yang cukup ternama di wilayah itu. Jadi ketika mereka berbondong-bondong ke rumah
Yairus. Di tengah jalan wanita ini melakukan yang dia lakukan. Dan terjadi apa yang kita nanti akan bahas. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Aduh, banyak sekali tabib. Sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Duitnya semua sudah dipakai, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saya pernah sakit perut, malam-malam ke UGD. Dokter jaganya periksa. Lalu dia bilang, wah, sambil ketawa-ketawa dia bilang, wah Pak, ini besok usus buntunya harus dioperasi. Saya pikir kok baru diperiksa-periksa usus buntu. Saya langsung sembuh dan saya permisi pulang. Sampai sekarang saya nggak pernah ada sakit-sakit buntu. Tapi kadang-kadang tabib-tabib ini memeriksa bukannya tambah sembuh, tapi memberi sesuatu yang makin parah. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, jadi Tuhan Yesus sedang berbondong-bondong bersama Yairus menuju ke rumahnya. Ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Jadi Tuhan Yesus tidak tahu lagi lewat berbondong-bondong. Yang Tuhan Yesus tahu hanyalah ada kuasa yang keluar. Ada pengurapan kuasa yang keluar. Tapi kemana perginya, siapa yang sembuh, siapa yang mengalami mujizat, Tuhan Yesus tidak tahu. Ya. Karena ramai sekali orang. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Lalu wanita ini mengaku dan di ayat 34 maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah engkau dari penyakitmu. Wanita yang sudah 12 tahun sakit pendarahan bisa mengalami mujizat saat itu. Kita mau tahu bagaimana dia wanita ini bisa mengalami itu. Kadang-kadang cara berpikir kita, paradigma kita itu yang perlu dirubah. Wanita ini 12 tahun nggak sembuh, tapi saat itu sembuh. Berarti ada cara pandang yang berubah. Sehingga dia siap mengalami itu. Kalau dia pakai cara berpikir yang lama, mungkin dia tidak sembuh juga. Ya. Saya pelajari, yang pertama adalah wanita ini tidak, dalam bahasa Inggrisnya, menerima keadaannya dan menyerah. Kemudian yang kedua, dia punya cara pandang. Kalau Tuhan Yesus atau Tuhan belum menjawab dia, ya saya nggak usah tunggu-tunggu. Saya aja yang ambil inisiatif, mengambil yang Tuhan sudah sediakan bagi saya. Wanita ini bisa saja tinggal di rumah. Orang lagi sakit pendarahan kok keluar-keluar. Tapi dia tahu bahwa Tuhan Yesus sering di Kapernaum, sering lewat di situ. Jadi dia tunggu waktunya untuk dia bertindak. Cara pandang dia begitu. Mungkin cara pandang lama dia adalah dia tunggu di rumah, minta tabib datang ke rumah dia periksa. Dia bayar, dia sembuh. Tapi kalau dia pegang cara pandang yang lama itu, paradigma yang lama itu, dia tidak mengalami kesembuhan. Yang ketiga, nanti kita akan bahas satu-satu, dia mengikuti kata hatinya. Karena firman Tuhan katakan, sebab katanya kepada dirinya sendiri, tentu di dalam hati, asal
Kau jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya, luar biasa sekali. Yang pertama, ya, cara pandang dia, hidup itu tidak nerimo, tidak menyerah, membiarkan keadaan. Ya. Coba bayangin ya Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu 12 tahun, udah habis uang, semua dokter yang paling hebat sudah mengobati, nggak sembuh, kira-kira bagaimana? Bisa saja wanita ini menyerah. Tapi puji Tuhan, dia dengar ada nabi baru, ada pendeta, ada hamba Tuhan yang melakukan mujizat luar biasa. Bapak Ibu harus tahu di perjanjian baru di kitab Injil, Tuhan Yesus itu belum diakui sebagai Tuhan, sebagai anak Allah. Baru di akhir, Tuhan mengakui dirinya sebagai orang mulai mengakui dia sebagai Mesias. Ya. Tapi di awal-awal tidak. Jadi kalau di firman Tuhan dikatakan Tuhan, itu sebetulnya maksudnya Tuhan, karena kata Tuhan dan Tuhan itu sama-sama Kyrios. Ya. Sama seperti di kerajaan Inggris, kalau bangsawan itu dipanggil my lord, ya, Lord, Tuhan, my lord. Tuhan, Allah juga Lord, ya. Jadi katanya sama. Jadi wanita ini mendengar ada hamba Tuhan yang melakukan mujizat luar biasa. Ya, perpanjangan Tuhan lah ya, bukan dukun, bukan apa. Dia dengar. Bisa saja dia skeptis. Gak bener ah. Orang saya 12 tahun udah diobati gak sembuh-sembuh. Bapak Ibu sekalian, seringkali kita akan ada di dalam situasi seperti itu. Saya sudah lama berdoa, saya sudah didoakan, saya sudah coba ini dan itu, belum ada jawaban. Kalau kita kemudian menjadi skeptis, nggak percaya, apalagi kemudian menjadi kecewa sama Tuhan, sama janji firman Tuhan, kecewa sama pendeta, kecewa kepada keluarga kita, apalagi tambah lagi menjadi pahit hati, pasti nggak akan bisa mengalami mujizat yang dialami oleh wanita yang sakit pendarahan ini. Wanita ini walaupun 12 tahun diobati nggak sembuh, dia nggak kecewa dan pahit hati. Seperti saya ceritakan tadi, saya ke rumah sakit, tiba-tiba divonis katanya harus operasi usus buntu, baru periksa ini, periksa sini. Kita bisa jadi pandangannya negatif. Nggak percayalah seperti itu. Apalagi ini bukan dokter, hanya hamba Tuhan. Tapi wanita ini, kita tahu di cerita, dia bukan di rumah loh. Dia ada di jalan antara tepi Danau Galilea ke rumah Yairus. Berarti dia coba ambil kesempatan untuk, kalau Tuhan lewat, tidak tahu kapan, dia akan melakukan sesuatu. Puji Tuhan, hari itu Tuhan Yesus bersama orang-orang berbondong-bondong mau pergi ke rumah Yairus dan lewat di dekat dia. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, kita mungkin mulai bertanya-tanya, ini COVID sudah 2 tahun loh. Katanya diam. Loh nggak berhenti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita gali firman Tuhan, ada beberapa hal ya yang kita bisa perintahkan, ada yang di luar kuasa kita. Tapi kita nggak masalah, kita coba terus. Ya. Ketika orang Israel mengalami 7 tahun masa kekeringan, ya, seluruh Mesir dan Timur Tengah mengalami kekeringan. Mau ditengking, mau didoa seperti apa, ya nggak bisa. Orang memang seperti itu kondisi alam. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih jalan keluar. Ya. Melalui Yusuf, mereka akhirnya bisa diselamatkan. Sekarang ada perang Rusia dan Ukraina. Ada beberapa hal yang Bapak Ibu tidak bisa tengking. Karena itu hak dari pemimpin bangsa mereka dan rakyatnya untuk sepakat melakukan sesuatu. Dan di ujungnya adalah peperangan. Bapak Ibu, ada hal-hal yang Bapak Ibu tidak bisa cegah. Tapi puji Tuhan, untuk dirimu sendiri,
untuk keadaan dirimu sendiri, kau bisa percaya sesuatu dan alami. Seperti wanita ini. Dia tidak bisa atur yang lain-lain, tapi untuk dirinya yang sakit, dia tahu dia tidak boleh menerima dan menyerah atas keadaannya. Dia harus bertindak. Sekalipun 12 tahun, dia tidak mengalami jawaban. Oh, puji Tuhan. Yang kedua, cara berpikir dia, yang pertama tidak menerima, tidak diam saja. Yang kedua, dia harus bertindak. Dia tidak mau tinggal di rumahnya, dia pergi cari kalau Tuhan Yesus lewat. Di ayat 27 dikatakan, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita udah, oh di sana ada yang sakit, ini sembuh, wah air menjadi anggur, orang mati dibangkitkan. Wih, ini kayaknya jawaban untuk saya nih. Tapi tabib tadi kayaknya gak bisa apa-apa. Kalau ini nih jawaban untuk saya. Tapi dia tunggu terus supaya Tuhan Yesus lewat di kampung dia. Oh enggak, dia keluar. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ya kita tadi sudah cerita ya, Tuhan Yesus dan Jairus lagi bondong-bondong pergi pulang ya. Di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini belum pernah kejadian. Di perjanjian lama, seperti tadi saya bilang, belum pernah kejadian. Setelah dia melakukan ini, baru orang ikut-ikut. Rasul Paulus kain peluhnya, sapu tangannya didoakan, lalu dikirim ke orang yang sakit sembuh. Itu dari sini. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan seperti itu ya. Kita kirim kain kita, sapu tangan kita didoakan, dikirim balik ke rumah, orang mengalami kesembuhan. Itu ikut dari wanita ini. Jadi dia anggap Tuhan Yesus itu seperti supermarket. Ya, zaman sekarang mungkin Bapak Ibu masih ingat tahun 70-an supermarket belum ada. Pertama kali supermarket Hero. Sebelumnya Bapak Ibu kalau mau belanja di toko, ada Bapak Ibu yang jualan atau Ibu yang jualan. Pak, saya mau lihat itu sabun. Lalu dia keluarin, kalau cocok kita bayar. Aduh, sabun yang itu aja deh. Gitu. Jadi kita harus ngomong sama tukangnya, sama bapak yang jualan. Baru jadi. Kalau sekarang kita ke Indomaret, suka ambil, masukin ke tas belanja, ambil, baru kita bayar di luar, di depan. Ya. Dan wanita ini menganggap seperti itu. Dia punya sakit, dia ambil aja. Dia bahkan Tuhan Yesus nggak tahu waktu kuasa itu keluar. Setelah keluar baru, siapa yang menjamah jubah saya? Ya. Saya mengerti kadang-kadang kita harus menunggu waktu Tuhan. Kalau belum mengalami kita tunggu. Tapi ada juga yang bukan seperti itu. Dan Tuhan gak marah ketika wanita ini tanpa izin menjamah jubahnya dan sembuh. Tuhan tidak marah. Ada orang buta yang diludahi Tuhan, ditupangi tangan supaya sembuh. Tapi ketika di luar tembok Yeriko, ada Bartemius yang panggil, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini sama sebetulnya wanita ini. Orang-orang sebetulnya ngusir dia, jangan berisiklah kamu. Dia teriak makin keras. Artinya apa? Dia bertindak untuk mengambil yang dia butuhkan. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus, apa yang mau aku perbuat kepadamu? Aku mau supaya sembuh Tuhan. Jadilah sembuh. Tanpa didoakan, ditumpangi tangan, Bartimius menjadi sembuh. Ada wanita Sirofenisia yang anaknya kerasukan setan. Minta Tuhan Yesus mendoakan, kemudian Tuhan bilang, aku dikirim untuk domba-domba anak-anak Israel, bukan untuk anjing-anjing. Ya kalau orang lain udah tersinggung, tapi wanita ini, tapi anjing makan yang diremah-remah. Lalu dia mengalami kesembuhan dan
Tuhan Yesus bilang, gak ada aku lihat iman sebesar ini di kalangan orang Israel. Tuhan Yesus sendiri mengajar, ada seorang yang didatangi sahabatnya, gak punya makanan, dia ketok tuh tetangganya tuh. Dan di ayat itu dikatakan karena orang ini gak tahu malu, ketok-ketok terus, akhirnya tetangganya memberikan apa yang dia butuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasus orang berbeda-beda, tapi firman Tuhan mengatakan kisah ini menunjukkan Tuhan tidak marah kalau ada orang-orang yang mengambil bagian yang menjadi hak dia. Firman Tuhan katakan oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menanggung dosa kita, menanggung sakit penyakit kita. Ibaratnya kalau kita supermarket, Tuhan Yesus itu tunggu di depan sudah bayar semua, apa aja yang kamu ambil sudah dibayar lunas, tinggal ambil saja. Dan wanita ini seperti orang pergi ke swalayan, dia ambil kesembuhan tuh sakit pendarahan dia. Dia nggak pusing harus bayar berapa. Dan ketika dia jamah jubah Tuhan Yesus, dia menjadi sembuh. Jemaat yang dikasih Tuhan, apapun kebutuhanmu, masalah masa depan, pekerjaan, rumah tangga, keuangan, apapun juga. Kadang-kadang perlu kita menunggu, mencari wajah Tuhan. Tapi ada hal-hal yang kita harus bertindak. Kita mengambil dengan iman. Tanya Tuhan. Haleluya. Sedot kuasa Tuhan. Di surga sudah tersedia berkat-berkat itu. Tuhan Yesus bahkan katakan ini, apa yang kamu lepas di bumi akan terlepas di surga. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di surga. Tuhan Yesus juga melalui rasul-rasul mengatakan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis. Bukan suruh kita minta Tuhan yang melawan iblis. Firman Tuhan katakan kita yang melawan iblis. Ada bagian yang jemaat Tuhan harus inisiatif dan bertindak. Tapi yang paling penting di sini adalah yang ketiga. Wanita ini punya paradigma bahwa Tuhan memimpin dia melalui hati dia. Tadi kita baca dia mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang lalu menjamah jubahnya. Kenapa dia jamah jubah Tuhan Yesus? Karena firman Tuhan katakan sebab katanya, ya dia sendirian, tentu ia ngomong sama dirinya sendiri. Hatinya yang berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Hari-hari ini Bapak Ibu sekalian, kita harus peka kepada suara hati kita. Tentu saja kalau kita banyak waktu sendiri merenung, hati kita, pikiran kita tenang, baru kita bisa melakukan itu, kita bisa mendengar suara Tuhan. Wanita ini karena sudah habis uangnya mungkin, sakit nggak sembuh-sembuh. Di firman Tuhan dikatakan dia sendirian, nggak ada keluarganya yang menemani dia, nggak ada teman-teman yang menemani dia. Coba bayangkan kalau sendirian menunggu, ya, di pinggir jalan, siapa tahu Tuhan Yesus lewat. Hari-hari dia pasti banyak merenung, berdiam. Saya yakin itu yang membuat dia bisa mendengarkan suara dalam hatinya untuk menjamah jubah Tuhan Yesus. Firman Tuhan katakan di Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Tuhan itu suka memberi nasihat kepada kita. Suka. Firman-Nya pelita bagi kaki. Lanjut ya. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Karena di waktu malam adalah waktu yang teduh, diam, orang mungkin pada tidur, orang melakukan yang lain, kita sendirian. Hati nuraniku mengajari aku. Tuhan itu memberi nasihat melalui juga hati nurani kita. Kalau kita punya waktu untuk merenung di hadapan Tuhan, kita akan banyak mendengar tuntunan Dia. Bagaimana Pak, saya mau lebih lagi peka akan tuntunan Tuhan.
Yang pertama tentu saja kita harus banyak waktu untuk merenung, berdiam di hadapan Tuhan, renungkan firman Tuhan. Tapi juga firman Tuhan tunjukkan orang yang murah hati, orang yang suka memberi, itu lebih mudah untuk mendengar dan juga percaya dan bertindak. Orang yang rendah hati seperti wanita Sirofenisia, saat itu juga dia punya kesempatan untuk marah dan pergi dan tidak mengalami mujizat. Tapi dia bilang anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Kerendahan hati dia itu membuat dia terus ingin ambil apa yang menjadi milik dia dan dia mengalaminya. Ada lagi satu orang Romawi yang hebat, yang hambanya sedang sakit di rumah. Ya, kita tahu ceritanya di Lukas 7. Lalu dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus gak usah datang, bilang saja. Kalau kau bilang sembuh, dia sembuh juga. Walaupun orang itu jauh di rumahnya. Dan ketika Tuhan Yesus mengatakan, luar biasa imanmu, besar imanmu, terjadilah seperti yang kau percaya. Ketika dia pulang, dihitung-hitung waktunya pas. Waktu Tuhan Yesus berkata demikian, hambanya itu menjadi sembuh. Kalau kita baca ya, imannya kok besar sekali padahal dia bukan orang Yahudi. Di ayat itu dikatakan dia minta tolong kepada ya, orang tua-tua Yahudi ya, untuk menyampaikan, minta tolong kepada Tuhan Yesus. Ya, karena dia tahu dia orang kafir ya, orang Romawi dia orang kafir, mungkin Tuhan tidak mau datang. Lalu tua-tua itu datang, Tuhan, ia layak kau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita walaupun dia orang Romawi. Dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami. Ternyata suka nyumbang untuk bantu ketika orang Yahudi, walaupun orang Yahudi ini bukan orang Romawi, dia kasih duitnya untuk menyelesaikan pembangunan rumah ibadatnya. Orang yang pemurah itu bisa punya iman sebesar itu. Ada lagi Cornelius. Cornelius itu ya, kalau kita lihat di kisah 10, ini orang Romawi juga. Tapi dia mengalami pencurahan Roh Kudus. Dia sebetulnya pasti tertarik ingin mengenal Tuhan yang benar. Tapi belum ada waktu yang pas, apalagi dia bukan orang Yahudi. Tapi dikatakan, suatu waktu malaikat Tuhan datang kepada dia dan berkata begini, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Allah mengingat Cornelius, sebab itu kemudian dikirim Petrus untuk datang, untuk berkhotbah, dan dia diselamatkan dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saya merenungkan bagian-bagian ini. Ini orang-orang bukan Yahudi tapi hebat-hebat. Ya. Apa sih yang membuat dia bisa mendengar suara Tuhan? Ini kalau orang lain dengar suara malaikat seperti ini belum tentu mau percaya. Orang Romawi itu dewanya banyak. Ya kan? Tapi bagaimana dia bisa percaya, bisa beriman, bisa bertindak? Orang pemurah itu imannya besar. Mendengar sesuatu dia mudah percaya. Ya betul juga ya, kalau kita, ngapain saya beri? Dia nggak percaya kalau kita memberi, kita diberkati. Bagaimana dia bisa percaya juga bahwa Yesus bisa menyembuhkan dia? Yesus bisa menolong dia. Karena sudah terlalu skeptis. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari-hari ini kita tidak boleh skeptis. Lihat paradigma baru yang dimiliki wanita yang sakit pendarahan ini. Dia pertama, dia tidak menyerah, tidak nerimo atas keadaan dia. Yang kedua, dia tidak menunggu. Dia mengambil yang menjadi bagian yang sudah diberikan Tuhan kepada dia. Dan dia bisa melakukan itu semua karena dia mendengarkan isi hati, kata hatinya. Dia menjaga supaya dia bisa mendengar tuntunan Tuhan melalui hati nurani. Apabila kita mengalami kesusahan hari-hari ini, Bapak Ibu, ambil waktu untuk mendekat kepada Tuhan.
Lebih baik lagi kalau engkau bisa ingin memiliki iman yang besar, engkau berkemurahan. Di sekeliling kita Tuhan kadang sengaja menaruhkan orang-orang kita temui yang lebih susah dari kita. Kalau kita mulai memberi, kita berkemurahan, skeptis, ketidakpercayaan itu mulai berangsur-angsur hilang daripada kita, dan kita mudah memiliki iman yang besar untuk percaya untuk mengalami mujizat di dalam hidup kita. Amin. Bapa, biar Engkau bekerja dengan dahsyat di atas domba-dombamu, jemaatmu. Berikan hati yang mendengar suaramu, mudah percaya, dan mengambil seluruh janji-janji yang Kau sudah sediakan, Tuhan. Tidak menerima dan menyerah, tapi percaya dan bertindak bahwa Engkau sudah mati di kayu salib, dan oleh bilur-bilur-Mu kami menjadi sembuh. Kami dipulihkan, kami dilepaskan, kami memperoleh jawaban atas segala doa-doa kami. Minta, maka Engkau akan menerima. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di minggu pertama ini kita diberi kesempatan untuk makan roti dan minum anggur perjamuan. Kita ingin mengenang apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam hidup kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ini suatu momen yang luar biasa. Saya yakin ada sembuhan, ada pemulihan ketika kita mendekat Tuhan Yesus dan merenungkan apa yang Dia buat di kayu salib. Sebab itu jangan kita makan roti dan minum anggur dengan cara yang tidak benar. Kalau ada dosa, kita minta ampun kepada Dia. Kalau kita jauh dari Dia, kita bilang, Tuhan, aku ingin lebih dekat lagi kepadamu, Tuhan. Bapa, umat-Mu datang kepadamu, Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami. Ampuni, Tuhan, kesalahan-kesalahan kami, Tuhan. Kami tahu lebih baik kalau kami mendekat kepadamu. Sangat tidak baik menjauh darimu, lari daripadamu. Pagi hari ini Tuhan, sambut domba-domba-Mu. Sambut umat-Mu Tuhan. Dikuduskan oleh darah Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Amin. Jemaat yang berbahagia sudah diampuni oleh Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita angkat roti tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang disayangi Tuhan Yesus, bukankah cawan ucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur oleh persekutuan kita dengan darah Yesus? Minum dalam nama Yesus. Letakkan cawan, katakan sesuatu, angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih. Oleh darah-Mu kami ditebus, diselamatkan. Masa depan kami Engkau tuntun, dan dalam tangan-Mu Tuhan kami dipelihara, dijaga, dilindungi. Makasih. Terlalu banyak kebaikan-Mu Tuhan, kemurahan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih.
Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, kau diberkati. Terima berkat dari Tuhan. Kau memiliki paradigma yang baru. Kau keluar sebagai pemenang. Kau melalui masa-masa sulit, mengalami kemenangan bersama Tuhan. Engkau dibela Tuhan, engkau dijaga Tuhan. Terima pengurapan. Terima. Haleluya. Lebih lagi Tuhan. Terima. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Mari jemaat Tuhan, bersama-sama kita memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom jemaat Tuhan, berikut pengumuman GBI Menteng. Pelayan jemaat serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan hari ini yang dilayani oleh Bapak Pendeta Binsar Sitorus. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga. Kegiatan tengah minggu GBI Menteng. Senin jam 3 sore, Azusa Street Prayer Tower atau APT membangun tahta, menantikan Tuhan, berdoa dan mendapatkan tuntunannya. Jam 7 malam, CG for Him, berfellowship dan bertumbuh bersama dalam care group bersama Bapak PDP Charles Sitorus dan Ibu Yanti via Zoom. Sharing firman Tuhan dilayani oleh Saudari Pucinta dengan tema bersyukur dan terus berjalan. Selasa, kelas bahasa Korea untuk anak-anak atau KBK Kids bersama Julita Sonsengnim via Zoom. Jam 8 malam, Prayer Room dengan PIC pelayan Praise and Worship dan dewasa muda via Zoom. Jam 9, Azusa Street Prayer Tower atau APT. Rabu, pukul 4 sore, FunMed untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Pukul 5.30, FunMed untuk kelas 1 dan kelas 2 SMP bersama KMI via Zoom. Pukul 8 malam, Healing Worship for Indonesia. Bersama-sama dengan sehati kita berdoa untuk Indonesia. Worship leader oleh Yopi Victorian. Kamis jam 5 sore, Bible Study untuk gereja anak bersama kakak-kakak gereja anak via Zoom. Jam 7 malam, kelas bahasa Korea untuk dewasa atau KBK Adults bersama Julita Sonsengnim via Zoom. Jumat jam 3 sore, Azusa Street Prayer Tower atau APT. Pukul 4 sore, FunMed untuk kelas 5 dan kelas 6 SD. Pukul 5.30, FunMed untuk kelas 1 dan kelas 2 SMP bersama KMI via Zoom. Pukul 8 CG Dewasa Muda via Zoom bersama PDP Insus Purba. Sabtu jam 4.30 Worship Fajar
membangun mezbah dalam doa, pujian, dan penyembahan di pagi hari. Pukul 3 sore, pembagian nasi kotak bersama 5 roti dan 2 ikan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu bergabung dalam pelayanan ini, dapat menghubungi Saudari Pujinta atau Saudari Tiur. Minggu, ibadah akan diadakan via YouTube pukul 10. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak PDP Yakob William. Demikian pengumuman minggu ini, kiranya kita sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini hari yang hebat, hari yang luar biasa karena kita bertemu dengan Tuhan. Kita tidak mau ketinggalan, kita mau menabur. Minggu pertama ini kita akan memberikan persembahan persepuluhan maupun kolekte. Kita tahu Tuhan suka kalau kita memberi tidak terpaksa, tapi dengan sukarela, dengan ucapan syukur atas apa yang Dia buat dalam hidup kita, dan dengan percaya bahwa apa yang kita tabur kita akan menuai karena Tuhan baik. Izinkan saya berdoa untuk kita semua. Tuhan, Kau lihat jemaat-Mu di rumah ingin memberi karena sayang kepadamu Tuhan dan percaya kepada janji. Berkati rumah tangga, setiap rumah tangga, pekerjaan, usaha, studi anak-anak, apapun yang menjadi pergumulan, Tuhan berkat-Mu lah yang menolong kami semua. Di dalam nama Yesus. Amin. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah, hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan berpisah. Tapi sebelum berpisah, kita mau diberkati oleh Tuhan sendiri. Amin. Kalau engkau sedang duduk, boleh berdiri, angkat kedua tanganmu. Kekasih-kekasih Tuhan, engkau tidak berjalan sendiri. Ingat Tuhan sayang engkau, Tuhan bela engkau, Tuhan lindungi engkau. Tuhan memberimu masa depan yang penuh harapan. Karena kemurahan Bapa, kasih Yesus, dan persetujuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau hari ini sampai kedatangan Tuhan, sampai selama-lamanya. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.